Bagaimana Ustazah? Ustazah Umi. Mau diantarkan dulu nih Pak Irwan. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil mempersiapkan RPS-nya. Sekarang akan dijelaskan dulu oleh Bapak Irwan Dani. Silakan pada Pak Irwan Dani. Ya. Cek 1, 2, 3. Kedengar nggak? Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya di kesempatan workshop penyusunan RPS ya di hari yang kedua ini sambil menunggu dosen-dosen yang lain ya. Mungkin juga ada juga yang sebagian memang masih mengajar gitu kan, nanti sudah terkonfirmasi untuk menyusul ya. Kemudian sesuai dengan agenda kita pada hari ini ya, kita lanjutkan terkait dengan penyusunan ya RPS program studi pendidikan bahasa Arab ya, nanti akan dipandu oleh Ibu Umi ya. Nanti kita akan periksa, bukan diperiksa sih sebenarnya ya, lebih kepada kita diskusi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya ya, Bu Dr. EN ya. Dan hari ini mungkin sedikit akan saya jelaskan ya mengenai apa yang sudah dibagikan di grup ya terkait dengan kurikulum Fakultas Tarbiyah ya, dan kemudian turun kepada menjadi kurikulum program studi pendidikan bahasa Arab. Oke. Saya share screen dulu ya. Pak Mizan bisa share screen dulu nggak? Atau saya aja ya? Hah? Saya aja ya? Bentar. Oke. Ya. Jadi berangkat dari standar kompetensi lulusan SKL, kemudian capaian pembelajaran lulusan CPL ya, dari program studi jenjang sarjana pada perguruan tinggi keagamaan Islam ya. Di perguruan tinggi ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi memang panduan kita ya itu adalah panduan yang sudah distandarkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ya, sejauh ini merupakan tahun terbaru ya dari panduan yang akan kita buat. Nah, sebenarnya memang fakultas sudah membuat ya kemudian menjadi panduan kurikulum KKNI ya tahun 2019 ya. Tapi tidak ada salahnya kemudian kita cek dulu ya, karena ini menjadi dasar penyusunan RPS yang akan nanti kita buat ya Bapak Ibu. Nah, secara umum ya, apa yang diharapkan oleh Kementerian Agama ya terkait dengan lulusan jenjang sarjana program studi pendidikan bahasa Arab ya, profil utamanya adalah menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang guru pelajaran bahasa Arab pada sekolah ya atau pada madrasah ya, kemudian menjadi seorang peneliti atau pengembang bahan ajar bahasa Arab ya, kemudian mempunyai kemampuan juga untuk menjadi seorang ilmuwan ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal ya capaian atau profil lulusan yang diharapkan oleh prodi pendidikan bahasa Arab ya. Karenanya memang ini penekanan dari semua prodi pendidikan bahasa Arab di seluruh Indonesia bahwa apa yang kita buat ya, RPS yang kita buat itu selalu menekankan pada ini gitu ya. Terlepas dari kemudian kenyataannya memang ada banyak sekali profil lulusan atau capaian lulusan dari prodi bahasa Arab ini yang berkiprah di
di bidang yang berbeda-beda gitu ya, atau di bidang yang memang di luar dari ini. Tapi memang ini menjadi panduan ya. Oke ya. Nah, secara umum memang tiga hal ini cukup mewakili ya. Jadi memang capaian utama lah katakanlah ya, yang kemudian menjadi acuan bagaimana kemudian kurikulum itu dibuat ya. Kemudian profil ini dipadukan ya dengan profil atau dengan visi misi yang ada di perguruan tinggi masing-masing ya. Jadi memang bisa 3 minimal atau bahkan lebih dari 3 ya. Nah, kemudian kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau kurikulum KKNI ya itu punya deskripsi ya, punya rumusan ya. Jadi rumusan ini juga menjadi dasar ketika Bapak Ibu menyusun RPS ya. Nah, untuk level S1 ya, deskripsi umum terkait dengan karakter dan kepribadian manusia Indonesia KKNI itu ada 6 ya. Jadi untuk level S1 ini ada 6. Pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik, ya berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia, kemudian mampu bekerja sama, menghargai keanekaragaman budaya dan menjunjung tinggi penegakan hukum. Ya, jadi tidak hanya kemudian diterapkan di salah satu mata kuliah tertentu, ya katakanlah mata kuliah fakultas atau mata kuliah universitas, ya seperti PPKN ya, atau pendidikan kewarganegaraan, tapi 6 deskripsi umum ini juga menjadi dasar di RPS atau di rencana pembelajaran masing-masing mata kuliah Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian dari deskripsi umum ini ya ada deskripsi level 6-nya ya, atau jenjang sarjana dalam KKNI. Ya, pertama punya kemampuan kerja ya, kemudian punya penguasaan pengetahuan, kemudian punya kemampuan manajerial ya, kemudian punya tanggung jawab manajerial ya. Jadi ada 4 ya, 4 capaian yang harus dicapai ya oleh sarjana ya. Ini masih bersifat umum ya, semua level sarjana itu harus mempunyai 4 kemampuan ini ya. Ada 4 unsur kualifikasi kerja. Karenanya mungkin nanti bisa diturunkan ya setiap mata kuliah kira-kira kemampuan kerja kualifikasi kerja yang mana gitu loh, yang memang bisa dimaksimalkan ya. Kalau syukur-syukur sebenarnya semua ya, karena memang ini kan sifatnya umum ya, karena setiap mata kuliah ya, apapun mata kuliahnya kan pasti terdiri dari unsur-unsur ini kan. Nah, baru kemudian ini capaian pembelajaran ya, CP ya. Nah, CP dari masing-masing mata kuliah itu juga bisa dipilih ya. Artinya di sini ada 18 capaian pembelajaran ya, yaitu bidang sikap dan tata nilai, yaitu ada 18 ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih CP mana yang sesuai dengan ya mata kuliah masing-masing ya, LPS-nya gitu ya. Ya kalau saya pikir sih ini kan sudah semuanya harus masuk ya, tapi kan kadang tidak semua gitu loh. Maksud saya ya cari yang paling pas gitu ya. Nah, misalkan kalau 1-2 kan mungkin sudah wajib ini ya. Nah, baru kemudian CP mana nih yang kira-kira sesuai gitu ya. Nah, kemudian ada juga bidang pengetahuan ya. Jadi tadi bidang sikap dan nilai ya ada CP-nya, kemudian bidang pengetahuan juga ada CP-nya. Ada 22 ya. Nah, jadi silakan dibaca, dicek juga ya, kira-kira CP bidang pengetahuan mana yang sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya. Ya.
Nah, baru kemudian turun lagi ya, ada kemampuan atau CPL ya, capaian pembelajaran program bidang keterampilan ya, CPK ya. Nah, ini ada KU, ada keterampilan umum, ada KK ya, ada keterampilan khusus ya. Nah, jadi di level 6 ini untuk keterampilan umumnya terdiri dari 15. Ya, 15 keterampilan yang harus dicapai ya. Memang idealnya sebenarnya ini untuk menentukan KU dan KK ini ya tidak cukup dengan workshop seperti ini gitu ya. Memang harus ada kerja bareng gitu kan, ada pertemuan intens gitu. Sehingga memang ke 15-15-nya ini ya dari KU dan KK yang berjumlahnya 11 ini itu terdistribusi dengan baik ke setiap mata kuliah gitu ya. Nah, karena memang nanti tinggal eksekusinya di RPS masing-masing, tapi distribusinya memang tugas dari kita semua gitu ya untuk kemudian berembuk menentukan mata kuliah mana yang harus mencapai KK atau KU 123, kemudian KK 123 dan seterusnya ya. Oke, jadi itu sedikit pengantar ya dari standar kompetensi lulusan ya dan capaian pembelajaran lulusan ya SKL dan CPL ya dari Kementerian Agama. Oke. Nah, selanjutnya mungkin sama juga sih ini dari FTK ya. Tapi ini saya tambahkan, saya akan jelaskan visi dan misi. Tadi poin-poinnya sama karena FTK itu ya diturunkan dari dari ya Kementerian Agama tadi ya. Nah, ini untuk kurikulum tingkat fakultasnya ya, ini juga untuk sebagai tambahan ya. Jadi buat tambahan atau masukan kepada RPS Bapak Ibu, kita selipkan visi dan misi dari universitas ya, kemudian turun ke visi dan misi dari fakultas ya. Jadi visi dan misinya adalah unggul, kompetitif dan berwawasan lingkungan yang integratif dan holistik di tingkat internasional pada tahun 2035. Nah, ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk mewujudkan visi ini di tahun 2035 ya. Misal unggul, kompetitif, mungkin masuk ke CP dan SKL-nya ya yang sudah umum tadi. Tapi bagaimana kemudian kita menyelipkan ya kemampuan atau wawasan lingkungan di sini. Ya, nah jadi memang tugas kita bersama di setiap mata kuliah ya bagaimana kemudian kita mewujudkan wawasan lingkungan gitu ya. Ya mungkin kalau tugas tanggung jawabnya mata kuliah Islam dan lingkungan hidup misalkan ya atau pendidikan lingkungan bisa gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada mata kuliah lain yang yang bertanggung jawab gitu, atau maksudnya ada dosen-dosen yang kemudian kita semua yang memasukkan itu sebagai bagian dari pembelajaran gitu. Misalkan kalau saya untuk mewujudkan wawasan lingkungan lebih kepada bagaimana tugas itu sifatnya sudah paperless gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai terwujud kan bagaimana tugas-tugas ya dikirimkan melalui Google Form gitu kan, tidak lagi di print ya, tidak lagi di print out atau tidak lagi dikumpulkan dalam bentuk kertas gitu ya. Itu juga bisa jadi bagian-bagian atau penugasan-penugasan yang arahnya ke wawasan lingkungan ya. Nah, kemudian misalkan integratif dan holistik di tingkat internasional ya, ini juga sama ya. Bagaimana kemudian mata kuliah yang kita ampu itu mengarah ke integratif gitu ya, integrasi ya. Menyeluruh ya, tingkat internasional mungkin lebih kepada bagaimana di tahun 2035 ya itu tadi apa yang kita lakukan atau RPS yang kita lakukan ini memang menjadi kebutuhan global gitu ya. Ya bisa jadi bahasa pengantarnya, bisa jadi kemudian kemampuan-kemampuan yang dicapainya dan seterusnya ya. Oke. Nah, untuk mewujudkan visi itu turun misi ya, kemudian tujuan dan seterusnya ya. Nah,
Bentar, saya turun ke. Ya, oke ya. Jadi semua visi dan misi itu sama. Ini turun dari visi dan misi universitas ya Bapak Ibu. Jadi memang nanti bisa Bapak Ibu renungkan lah ya, istilahnya ya. Nah, misalkan di misi dari PBA tadi melaksanakan pendidikan pengajaran dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Arab dan keislaman yang integratif dan holistik, misalkan ya. Kemudian mengembangkan penelitian dan dalam bidang pendidikan bahasa Arab dan keislaman yang integratif dan holistik, gitu kan. Nah, misalkan di poin yang kedua ini di tahun 2035 misalkan setiap mata kuliah ya itu menghasilkan paper gitu misalkan, atau dihasilkan paper dari setiap mata kuliahnya gitu kan, atau mungkin dihasilkan produk pembelajaran gitu kan. Jadi lebih ke arah bagaimana kita mewujudkan visi dan misi ini ya. Kemudian mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang religius. Nah, misalkan di tahun ini pengabdian masyarakat dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu berapa, tahun depan kita punya target berapa. Nah, mewujudkannya itu bisa dari mata kuliah masing-masing gitu misalkan ya. Nah, itu sih. Kemudian mengembangkan jaringan ya, kalau misalkan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini kan sudah ada IMLA ya Bu ya. Nah, di IMLA itu kita bisa berperan aktif gitu. Kita misalkan membuat workshop nasional, workshop internasional gitu kan, terkait dengan bidang-bidang ini. Oke. Nah, ini profil lulusannya sudah diambil dari CPL dan SKL Kementerian Agama, ya sudah sesuai. Kemudian capaian pembelajarannya juga sama, ya. Ada 18. Kemudian bidang pengetahuan juga semua diambil, ya ada 11, ada 22, kemudian bidang keterampilan, ya, ada keterampilan umum berjumlah 15 dan keterampilan khusus berjumlah 11 ya. Nah, untuk struktur mata kuliahnya ada mata kuliah wajib ya. Ada sekitar 38, kemudian ada mata kuliah pilihan ya 1 sampai 6 ya. Dengan persentase untuk mata kuliah visi UIN itu ada 16%, ya, visi fakultas itu 21%, dan mata kuliah keprodian itu sekitar 63%. Ya. Oke. Nah, untuk sebarannya mungkin bisa dicek ya di masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan format yang sudah dibagikan ya. Oke. Mungkin itu saja Bu, sedikit pengantar ya. Nanti bisa kita tampilkan salah satu contoh RPS dari Bapak Ibu semua. Ya, kita sistemnya. Oh ya. Oke. Mungkin kalau sebelum kita diskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Irwandani, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait RPS yang akan dibuat, atau mungkin RPS-nya sudah ada untuk lebih disempurnakan lagi. Bagaimana? Siap ini ya, berarti Bapak Ibu kayaknya kalau mau menampilkan RPS masing-masing untuk kita bahas bersama gitu ya Bu Umi, Pak Irwan. Ya, kita pilih salah satu aja nanti. Bukan dipilih sih, contoh aja ini. Punya Bu Nida mungkin ya. Kayaknya punya Bu Masito itu udah siap, Bu Masito. Hadir. Hadir, selalu hadir. Silakan Pak Mizan, ditampilkan aja.
Itu masih versi yang lama ya Pak, yang belum perbaikan sesuai dengan yang diberikan Ibu EN ya. Ya. Oke, gimana? Iya, Bu. Langsung Bu Ito yang presentasikan. Yang bahas Bu Umi aja. Ayo, Pak Ito, silakan dipresentasikan. Nanti kita coba bahas sama-sama aja. Kita sharing aja ini mah, bukan menggurui ya. Sama-sama belajar kita. Saya cuma bisa bacanya ini Bu. Ya. Menerangkan nggak bisa saya. Lanjut, silakan. Ya, sesuai dengan yang saya cantumkan di situ ada sikap, kemudian keterampilan umum yang bisa Bapak Ibu baca ya. Di situ sikap yang saya ambil yaitu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Di KU satunya mampu menerapkan pemikiran logis, ya Bu, agak silau, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi karena mata kuliah saya adalah ilmu ma'ani, jelas dalam materinya kan memang menuntut ya, menuntut untuk mahasiswa bisa berpikir logis bagaimana nanti menerapkan itu dalam contoh-contoh sendiri, bahkan mungkin bisa meneliti contoh-contoh yang langsung ada dalam Al-Quran. Kemudian kritis karena dalam ilmu ma'ani itu memang banyak definisi-definisi yang nanti bisa menjebak mahasiswa untuk salah menempatkan contoh gitu ya. Jadi kalau kayak seperti istifham yang memiliki makna balaghah yang mana, yang istifham yang biasa yang mana, itu nanti mereka juga harus dituntut seperti itu. Jadi KU1 ini saya pikir memang pas untuk mata kuliah ilmu ma'ani. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ini ya saya coba pada mahasiswa untuk bisa membuat contoh sendiri ya, karena kalau dalam struktur keilmuan bahasa itu kan ilmu ma'ani ini termasuk kajian yang termasuk tinggi ya Bu ya, di atas gitu ya. Jadi mahasiswa sudah diharapkan mampu menyusun kalimat sendiri ya, kemudian kalimat tersebut ya harus bagus gitu, karena mereka sudah belajar nahwu dan sorof, jadi prakteknya nanti di ilmu ma'ani itu. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Kemudian untuk pengetahuannya di sini menguasai konsep teoritis tentang ilmu ma'ani dan sejarah perkembangannya, mampu menganalisa teori-teori atau bentuk-bentuk ilmu ma'ani, mampu menstimulus mahasiswa untuk memberikan contoh-contoh terkait dengan ilmu al-ma'ani dan mengaktualisasikannya secara tepat. Ini tujuan dari atau pengetahuan yang memang kita harapkan ya mampu dikuasai mahasiswa dari ilmu ma'ani. Bagaimana Bu? Apa perlu ditanggapi dulu? Ya. Kemarin yang disampaikan Ibu EN kan memang masih ada kekurangan di bagian keterampilan khususnya ya Bu ya. Ya paling nanti formatnya paling Bu ya. Ya. Ya formatnya kemudian memang sesuai dengan yang diminta kemarin ya Pak ya. Ya sesuai dengan yang diminta. Ya untuk CP-nya ada berapa ini Bu? Coba Pak turun ke halaman kedua. Ya CPMK-nya ada 3 ya. Nah ini mungkin bisa ditambahkan ya Bu ya. Ya. Karena memang di sini kalau dari sisi jenjang kognitif kan C2 ya memahami, kemudian memberi contoh itu mungkin ke C3 ya penerapan, dan C4 menganalisa ya.
Nah, bisa jadi kan nanti bisa Ibu kembangkan lagi sampai ke tahapan analisis dan sintesis, bahkan sampai mencipta gitu. Misalkan membuat ya apa Bu ya? Kalau ilmu mani itu sejak prakteknya ya, atau presentasi dan seterusnya itu kan lebih kepada bagaimana siswa sudah bisa mengaplikasikan ya. Meneliti, bahkan Baik Bahkan keindahan dari buah. ya, dari ya. Al-Quran gitu kan langsung contoh-contoh dari Al-Quran. Atau bahkan lebih ke mengkorelasikan dengan kondisi sekarang itu penerapannya seperti apa dari ilmu-ilmu itu. Ya, mungkin substansinya ke situ Bu ya. Oke. Iya. Oh, berarti memang ke praktek juga gitu. Memang kalau dalam perkuliahan saya menyajikan lewat video YouTube kan memang. Kemudian mahasiswa saya bagikan PPT-nya atau kadang-kadang mereka minta mereka untuk cari sendiri materinya supaya lebih kreatif gitu ya. Saya hanya menjelaskan, kemudian nanti perkuliahan itu kita lebih banyak bikin contoh. Jadi mahasiswa saya bebaskan sebanyak-banyaknya membuat contoh. Saya justru malah lebih bersyukur ketika daring ini ya Bu ya. Mahasiswa itu jadi lebih berani gitu untuk membuat contoh. Kalau dulu kita bertatap muka itu paling banyak itu ya 5 mahasiswa yang mau buat contoh. Kalau dipaksa baru. Tapi dengan ini kadang-kadang mereka sudah mempersiapkan dulu gitu. Jadi sudah saya kasih ini ya malamnya siapkan contoh untuk ini gitu. Jadi besok itu sampai kadang-kadang saya suka kewalahan untuk membalas minta koreksian mereka itu. Tapi saya layani mereka gitu. Jadi alhamdulillah dengan mode seperti itu mereka jadi lebih berani. Ya, artinya memang secara syukurnya dari seperti itu malah Pak. Secara praktek sudah melebihi dari CP sebenarnya. Tinggal didokumentasikan aja nih. Ya, CP-nya ditambahkan sesuai dengan yang apa sudah Ibu lakukan tadi ya. Oke, Bu. Iya, ya ini tadi kalau memang sesuai format kan bisa. Ya nanti coba Bu dirumus, Ibu masukkan ke format. Nanti ada bagian-bagian yang memang belum ada. Nah, Ibu masukkan ke bagian itu gitu ya. Kayak misalkan skala ya sikap umum ya, keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Nah ini, jadi bisa jadi kan di CPMK ini ada yang mewakili keterampilan umumnya, ada yang mewakili keterampilan khususnya misalkan. Ya. Gitu sepertinya saya masih butuh banyak bimbingan ini Bu. Sama belajar. Ini kan coba tarik ke atas Pak Mizan. Pak Mizan. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Iya. Ali Ustaz. Yo, silakan bergabung. Kalau boleh punya Ali saja, biar Ali dapat belajar koreksi. Oke, ya. Abis ini punya Ali. Ya. Punya Bu Ito ini kan sikapnya masih umum ya. Ya, KU, kakaknya belum ya Bu ya? Yang apa? Keterampilan khusus. Keterampilan khususnya belum. Kemudian yang umum yang paling atas tadi yang bertakwa. Oh, sikap. Skala sikapnya. Nah, skala sikapnya itu saya kira perlu ditambahkan. S1. Dari S1 itu penting lah, S1, S2. Walaupun mungkin sudah suatu kemestian ya, tapi untuk dokumentasi sih saya kira harus ditulis itu S1-nya, sikap 1, 2 itu. Yang S8, S9 ini intinya mungkin ya, tapi yang harus ya Bu ya. Melengkapi lah, yang penting juga yang di atas itu tulis aja semua nggak apa-apa. Normatif itu ya, normatif itu dibuat aja. Tambahkan sikap umumnya, kemudian sikap khusus kan ada di situ. Nah, ini sudah sikap khusus ini mungkin. Sudah ke etika dan akademik ya, kemudian keahliannya secara mandiri itu kan sudah sikap khusus. Nah, tapi sikap umumnya saya kira juga perlu ditambahkan ya Bu Ito ya. Iya Pak, iya Bu. Gitu. Di samping KU tadi ada kakaknya ya. Dan ikuti format ini udah bagus lah saya kira ya. Itu ya kalau Bu Ito ya. Ada lagi Pak Irwan? Ya, kalau dari format ya nanti ada kan pekondaan Bu ya.
Ada pengkodean misalkan S1 untuk CPMK-nya ya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah misalkan S1 1. Ya, itu artinya memang sikap 1 dipadukan dengan keterampilan berapa gitu, keterampilan 1 misalkan ya. Atau misalkan KU 21 gitu. Jadi memang detailnya ya penjabarannya memang di CPMK, Bu. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah tadi yang merupakan gabungan dari sikap dan keterampilan umum dan pengetahuan gitu. Jadi memang akan lebih banyak sih sebenarnya nanti, lebih kepada indikator-indikator itu akan menjadi lebih banyak karena memang dikolaborasikan sikap, keterampilan dan pengetahuan tadi gitu. Ya, sehingga menghasilkan capaian. Itu sih, Bu. Numberingnya gimana, Pak? Ya. Numberingnya atau sesuai dengan itu? Ya, misalkan gini, S8 ya. S8 itu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian mengambil KU-nya mampu menerapkan pemikiran logis gitu kan. Kemudian pengetahuannya menguasai konsep teoritis. Jadi memang S8, KU1 ya, kemudian P berapa gitu ya. Nah, ini kan P-nya udah khusus ya. Iya. P berapa itu menjadi CPMK yang keberapa, yang ke-1 misalkan. Nanti S8, KU2, P berapa, nanti jadi CPMK 2 misalkan gitu. Oh, ya. Jadi CPMK itu kan indikator, lebih kalau bahasa ininya kan indikator, Bu ya. Nah, indikator pembelajaran itu. Nah, ini lebih spesifik ya, dia turun dari sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dikolaborasikan gitu. Digabungkan. Itu sih. Jadi memang secara teori berarti memang harus lebih banyak dibandingkan dengan sikap, keterampilan dan ini. Tidak apa-apa memang misalkan sikapnya mengambil 1 atau 2 misalkan, Bu. Ya. Nah, tapi nanti di CPMK-nya ini akan lebih banyak gitu, Bu. Ya. Siap, Pak. Oke. Ya. Alhamdulillah. Yang ini, Bu Ito. Ya, Bu. Jangan di koma-koma. Saya kira setiap satu kemampuan, satu indikator itu dibuat 1 nomor. Oh, gitu ya. Ya. Jadi nomor 1 misalnya menguasai konsep teori tentang ilmu kami. Oh, iya. Ini langsung semua ya, Bu ya. Jadi ini kan 1 ya. Ya. Buat ini aja per item aja. Iya. Jadi turun ke bawah. Siap. Baik, terima kasih Bu. Ya, sudah bagus ini, tinggal menyempurnakan dan menambah yang kurang-kurang sesuai dengan formatnya. Terima kasih. Beri aplaus Bu Ito. Oke. Lanjut ke tadi yang Mas Ali ya. Ustaz Ali. Iya, Ustaz ya. Ya, Ustaz Ali. Karena kebetulan kan baru perdana ngajar di kampus UIN jurusan Bahasa Arab. Jadi perlu dikoreksi setelah belajar tadi saja. Terus nanti ilmu tauhid ilmu kalam saja. Tauhid ilmu kalam. Bawah itu banyak tuh. Oh, itu Fahmi bawah. Udah ngirim kemarin Mas Ali? Sudah saja. Tadi pagi udah kirim. Tadi pagi. Bentar ya. Biar lebih koreksi. Ilmu kalam. Iya ini. Ini ya. Yes. Silakan dipaparkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya diperkenalkan diri karena ini hari perdana ngajar di UIN. Biasa ngajar di Samawir ya. Mengajukan saran makanya mengajukan diri untuk dikoreksi ini saja. Keres Andi. Nah, kebetulan ini di mata kuliah
tauhid. Sini sudah kali cabangnya mungkin template dari Satiwan kirim. Tapi ya seperti banyak kesalahan untuk dikoreksi, untuk dipantau. Nah ini untuk dalam subjek kemampuan yang direncanakan itu mahasiswa mampu memahami definisi dan nama lain serta satu nama ilmu pengetahuan ataupun metodenya ya, karena ini bahan ajar seperti ilmu teologi atau lebih ke penjaga teori. Jadi ini memakai metode ceramah diskusi dan tanya jawab. Jadi kali pertama sebelum mulai itu ahli kasih gambaran dulu mereka, lalu pemasalah, mereka tanya jawab. Setelah itu ahli simpulkan saja. Nah, tidak langsung mereka lagi diskusi ahli potong misalkan, tapi ahli kasih kesempatan dulu mereka untuk tanya jawab. Setelah tanya jawab ya semuanya disimpulkan. Simpulkan dan ditayangkan slide-slide yang dibuat sendiri poin-poinnya selain dari masalah mereka. Nah itu sampai situ ada 15 di pertemuan 8 kita sudah PS, 16 sudah pas. Kalau misalkan waktu estimasinya sih sebenarnya karena kita memakai Zoom itu saja. Kalau sini ya TMI ya ada kontrak, ada RPS harus buat. Oh iya, ini mau dikirim RPS misalnya. Ya. Mungkin seperti itu sih saja. Lebih ke kehidupan suasana di diskusinya itu saja. Tapi kan diskusinya tidak, ini tidak sebagai mentornya, tapi tidak mengatakan hasil diskusi mereka dulu, jadi diskusi. Setelah itu ini simpulkan di akhir. Jadi nyimpulin di akhir gitu saja. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan arahannya saja. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Ali ya. Ya. Kontraknya sudah dibuat belum, Ustadz? Terkait dengan kontraknya sudah saat ini Ali kirim ke RS, karena di situ kan tulisannya KRS ya, jadi Ali kirim ke RS di situ. Oke. Ya. Coba. Turun, Pak. Oh. Nah, ini sub CPNK-nya sudah diturunkan dari kontrak kan? Sudah. Sudah semua ya. Nah, ini contoh dari gue kemarin itu sama kawan sebelumnya ya mau refleksi satu sana. Oke. Coba turun lagi Pak sampai terakhir evaluasi. Oke. Ya kalau dari sisi formatnya mungkin sudah sesuai ya Bu ya. Tapi memang ini harus diskusi dengan yang ya maksudnya kontraknya bisa dipresentasikan nggak Ustaz Ali? Kebetulan ini lagi di MTS 2 saat tadi. Oh, oke. Ya. Nanti aku kirim. Oke. Ya, karena saya kan saja. Ya. Ini kemarin mungkin sudah di-share ya sama. Sudah. Oh iya. Iya. Ya paling nanti kontraknya diminta lagi Pak ya. Iya siap. Nah, nanti dikirim dulu. Paling saya ngambil contoh ini dulu coba Pak. Ini stop share dulu Pak. Siapa? Pak Mizan. Kita pelajari punyanya Bu EN ya. Nah, tadi ya nyambung juga dengan Ibu Siti ya Bu ya. Bu Siti tadi kan, Bu Siti Mas Ito tadi kita ngambil contoh dari PAUD lah ya. Ini ada
sikap yang ke-9, kemudian sikap yang 11 dan yang ke-12 yang diambil misalkan ya dari berapa skala sikap tadi, 15 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian pengetahuan 8 yang diambil P8, kemudian keterampilan umum 2, keterampilan umum 6, dan keterampilan khusus 8 ya. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu analisis ya sesuai dengan mata kuliah masing-masing mana yang memang paling sesuai gitu ya, paling paling ya sesuai dengan capaiannya. Nah, di capaian mata CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini merupakan gabungan dari sikap dan pengetahuan tadi gitu ya. Jadi memang kalau misalkan semakin banyak sikap atau pengetahuan atau keterampilan yang diambil, maka capaian pembelajaran mata kuliahnya juga kombinasinya semakin banyak gitu. Paling tidak satu dari sikapnya. Misalkan CPMK 91 misalnya S91 artinya ini menunjukkan bahwa S9 itu dicapai dengan cara apa? Ya, dicapai dengan merespon semua tugas ya mata kuliah ini gitu ya dengan penuh tanggung jawab yang berkenaan dengan ini. Ya, jadi ya sikap ini ya itu ditunjukkan dengan indikator apa? Ditunjukkan dengan capaian yang mana? Ya. Kemudian CPMK 11 ya. Mempunyai ketulusan, komitmen serta kesungguhan hati dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ya, menghargai ketulusan. Nah, ini ya. Kalaupun saya komentari sebenarnya ini masih juga umum gitu ya. Indikator menghargai itu seperti apa? Ya, tapi memang nanti Bapak Ibu bisa apa ya istilahnya, buatkan kalimat yang lebih praktis gitu ya, lebih operasional gitu kan, misalkan. Atau misalkan CPMK 12 ya, membiasakan sikap sabar. Nah, bagaimana cara melihatnya gitu, kasih sayang dan ikhlas ya. Dan seterusnya, misalkan P81. Nah, ini P8 meskipun ada 1 ya, misalkan menguasai konsep pengembangan, tapi dia dijabarkan menjadi sampai 7 ya pengetahuannya ya, jadi mendeskripsikan. Nah, ini sesuai dengan materi ya, materi dari mata kuliah masing-masing gitu kan, sampai berapa ya. Ya tadi sesuai dengan kebutuhan materinya. Jadi menguasai itu sampai kepada menganalisis kalau di sini ya. Misalkan ya kalau misalkan membutuhkan praktek ya bisa sampai mencipta gitu di sini ya. Misalkan P88 bisa mempraktekkan gitu kan, guru profesional dan guru yang tidak profesional misalkan. Ya kalau dicontoh. Atau misalkan keterampilan umum KU21 ya. Ya KU2 ya, kemudian yang pertama. Jadi dia KU2-nya ada 2 CPMK di sini ya. Kemudian untuk KU6-nya ada 1, sementara KK-nya KK8-nya ada 2 ya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu mempola ini ya. Yang jelas minimal 1 ada indikator capaian pembelajaran mata kuliah dari setiap pilihan sikap, pengetahuan dan keterampilan tadi Bapak Ibu ya. Ya itu sih kalau dari panduan yang disampaikan oleh Bu En kemarin ya. Tinggal nanti nah capaian perkuliahannya ya dituliskan ya. Misalkan S91 berarti sikap 91 menerima tugas. Nah, bahan kajiannya apa gitu ya. Menghargai tulisan, bahan kajiannya apa, ya membiasakan sikap sabar, bahan kajiannya apa dan seterusnya. Sampai kemudian terakhir ya melaporkan, ya, keterampilan khususnya tadi membuat laporan ya. Nah, sampai pada membuat laporan. Oke, ini sistem penilaiannya silakan diikuti sesuai dengan sistem penilaian yang ada di UIN ya. Kalau sebenarnya kalau di UIN itu kan proporsinya sebenarnya kurang seimbang ya, kayak misalkan 20 tugas, 30 UTS dan 50 UAS ya. Ya. Tapi memang kalau di di setiap mata kuliah itu bisa disesuaikan sesuai dengan bobot mata kuliahnya, karena memang kan
ada juga mata kuliah yang bukan berat di UAS-nya gitu Bu ya, kayak misalkan di prakteknya gitu kan. Nah, itu juga silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Yang jelas nanti konversinya ya disesuaikan dengan konversi yang ada di UIN ya. Ya, misalkan kalau memang kehadiran itu menjadi sesuatu yang urgent, karena memang ini kan skala sikap ya yang harus dinilai kan. Karena kan kalau misalkan yang sekarang itu kan masih mengacu, siakat itu masih mengacu pada kemampuan kognitif saja kan. Misalkan tugas UTS dan UAS itu kan masih levelnya level kognitif ya. Nah, afektif dan psikomotornya tidak terakomodasi, misalkan kayak kehadiran, ya berapa persen gitu kan, atau kemudian bagaimana partisipasi ya secara efektifnya dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibuatkan saja sistem penilaiannya sesuai dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing ya. Nah, nanti kalaupun nanti misalkan dikonversi ke sistem sekarang harusnya diubah gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal konversi saja, misalkan hasil akhirnya katakanlah B plus misalkan dari sistem penilaian ini, hasilnya akhirnya B plus. Nah, nanti tinggal dikonversi saja masuk ke tugas berapa, UTS berapa, UAS berapa, sehingga menghasilkan B plus gitu. Kalau saya seperti itu Bu, kadang mensiasatinya karena kan sesuaikan karena memang kasihan juga gitu. Misalkan anak yang UTS dan tugasnya bagus, dia hanya belajar di UAS saja gitu kan. Itu karena dia tahu gitu kan sistem penilaian ini UASnya 50%, dia hanya belajar di UAS, dia dapat nilai besar ya daripada anak yang memang berusaha dari awal gitu kan, kehadirannya bagus, kemudian partisipasinya bagus, tapi kemudian secara ketika tes di UAS ya ada halangan, katakanlah dia sakit atau apa gitu kan. Nah, itu juga bisa disiasati lah, jangan sampai memang seperti itu. Nanti khawatirnya kan ya sudahlah hasilnya aja, yang penting UAS-nya bagus, dapat A gitu kan. Iya. Nah, itu nanti bisa ya, ini kontrak yang cukup mewakili lah ya, bagaimana kemudian disepakati di awal ya antara dosen dan kemudian ketua kelas yang mewakili kelompok mahasiswa mata kuliahnya ya. Oke, itu sih Bu tambahannya ya. Saya pikir sudah ada bayangan semua lah ya teman-teman yang ada di sini. Kontraknya dia dilengkapi. Ya, betul. Mas Ali. Mas Ali. Mic-nya Bu. Masih nyala. Masih nyala nggak mic-nya? Nyala nggak? Halo, Mas Ali. Ya, Bergabung Mas Ali. Nah, ya siap. itu. Oke, ya jadi kalau tadi kan sudah umum tuh yang masih mata kuliahnya langsung ya. Tapi deskripsinya dan kontraknya itu mungkin yang perlu dilengkapi saja punya sekali ya. Dilengkapi sesuai dengan itu, dan tadi kita sudah share itu ya ke grup DLBC, udah itu share ya Pak ya. Yang panduannya untuk nyusun CP sampai ke pengetahuan gitu ya, sikap pengetahuan sampai ke sikap pengetahuan dan juga kemampuan itu CPMK-nya kan sudah ada tuh di dalam panduan itu. Nanti ikuti panduan itu aja, nanti silakan di breakdown yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu, gitu ya. Siap. Ya, itu sudah bagus lah, saya kira nanti bisa dilanjutkan dengan lengkapnya aja. Ya, tinggal kontrak kuliahnya tadi Ustadz Ali yang belum ya. Nanti dikirim saja. Terima kasih Mas Ali. Siap saja. Iya. Baik. Mungkin satu atau dua lagi, Mas. Ada mata kuliah yang sama ini, Mas? Punya saya boleh? Ya, Pak. Punya Oktari, Umi, Oktari. Ustazah. Ya. Oke, tapi saya belum ngirim ke Pak Irwan. Belum ngirim ke Pak Irwan. Ya, jadi paling saya yang
share sendiri gitu. Share screen sendiri bisa. Iya. Oke, silakan. Ya. Tadi mata kuliah lingkungan ya. Pendidikan lingkungan. Ya, Oke, silakan. bentar. Share screen. Kontrak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Oktari Pradina Anggi, saya DLB mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Saya sebelumnya belum pernah membuat RPS sendiri karena RPS yang diberikan itu dari tim pengembang RPS dari biologi Ustadz Ustazah. Jadi kami DLB khusus untuk mata kuliah Pendidikan Lingkungan itu hanya menerima saja gitu RPS dari biologi, dari tim pengembang biologi seperti itu. Jadi seminar kemarin dan hari ini tuh saya ikuti karena saya sangat penasaran gitu ya bagaimana dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di diri saya gitu tentang pembuatan RPS sendiri. Kemudian RPS yang saya sempurnakan atau saya buat kemarin itu mohon dikoreksi sekiranya ada salahnya seperti itu. Karena saya juga masih belajar, Ustazah. Belajar, Mbak. Oke. Ya. Ini adalah kontrak kuliah. Kemudian ini adalah CP atau capaian pembelajaran. Nah, CP ini dari tim pengembang dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Dari aspek sikap ada S1, S6, S8, S9, S12. Ini semua dari teman-teman dari biologi ya, tim dosennya. Banyak sekali. Kemudian untuk pengetahuannya, kemudian untuk pengetahuannya ada 2, ada P4 dan juga P6. Kemudian untuk aspek keterampilan umumnya ada KU1, KU2, KU7, KU8, dan juga KU12. Untuk aspek keterampilan khususnya ada KK1, KK2, KK3, KK4. Jadi setelah saya cek RPS Pendidikan Lingkungan, kemudian saya sesuaikan dengan format dari Ibu EN kemarin, kalau saya harus jabarkan menjadi CPMK, itu sangat banyak sekali gitu ya. Karena dari sikap saja ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari pengetahuannya ada 2. Keterampilan umumnya saja ada 4 gitu. Kemudian inilah hasil dari CPMK yang saya kembangkan sendiri karena dari tim pengembang RPS yang awal yang dari biologi itu CPMK-nya hanya menyebutkan pengetahuannya saja gitu. Jadi 14 materi yang akan dibahas saja gitu. Jadi tidak ada CPMK untuk sikap, CPMK untuk pengetahuan, kemudian untuk keterampilan khusus dan juga keterampilan umumnya tidak ada. Sementara yang saya pahami dari Bu EN kemarin itu, CPMK itu adalah turunan dari CP, ya. Kemudian dikembangkan lagi sehingga contohnya CPMK untuk sikap 1 maka diturunkan menjadi CPMK sikap 1.1, maksudnya seperti itu. Seperti contoh sikap 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Saya kira benar kata Ustazah Umi tadi bahwasannya S1 itu harus ada, terlebih lagi untuk
mata kuliah saya gitu kan, pendidikan lingkungan, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Apalagi prodi yang saya ajar adalah pendidikan bahasa Arab, sehingga sangat tepat sekali gitu. Anak-anak sangat pintar gitu ya untuk hal-hal yang berbau keislaman gitu. Nah, saya kembangkan contohnya menjadi mampu menunjukkan sikap religius dengan menyebutkan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis tentang pentingnya menjaga lingkungan dan merawat lingkungan gitu. Jadi aspek sikap dari CP saya turunkan semua kelima-limanya, begitupun dengan aspek pengetahuannya. Kalau di aspek pengetahuan itu kan CPMK-nya kan untuk materi pembelajarannya. Jadi saya turunkan menjadi 14 sesuai dengan materi yang akan saya ajar dari 14 pertemuan gitu. Misalnya CPMK P41 memahami pengertian dan ruang lingkup pendidikan lingkungan. Kemudian untuk pertemuan kedua, pengetahuannya menjelaskan 14 asas lingkungan dan kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup, seterusnya hingga tahun ke-16 ditambah 2 UTS dan UAS maksudnya. Ini adalah keterampilan umumnya. Sebenarnya saya masih bingung untuk mengkata-katai ya, Ustazah, sesuai dengan kata-kata kerja gitu kan. Gitu, kata kerjanya bagaimana gitu. Jadi saya tulis-tulis sendiri, ini walau alam benar apa tidak gitu. Nah, ini untuk aspek keterampilan umumnya. Kemudian kalau dari RPS kita kan tidak ada operasionalisasi capaian pembelajaran dari CPMK, kemudian capaian perkuliahan, kebahagiaan. Jadi ini saya buat sesuai dengan format yang diminta oleh Dr. EN kemarin, seperti itu. Kemudian Ada berapa halaman? Serius ini kan. Kemudian ini rencana pembelajaran semesternya atau RPS-nya. Sebenarnya format ini adalah format dari UIN yang saya pakai, tapi saya lihat kurang lebih sama gitu kan. Kolom-kolomnya, hanya saja saya belum mencantumkan kolom pengalaman belajar mahasiswa. Gitu, yang mahasiswa bisa menyimak penjelasan dosen, searching bahan kajian, berdiskusi, itu saya belum masukkan ke sini, Ustazah. Kemudian sub CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan. Jadi dari CPMK kita turun misalnya pengetahuan 1, memahami pengertian dan ruang lingkup pendidikan lingkungan, diturunkan lagi subnya, dibuat lagi gitu. Misalnya saya buat 2 poin gitu. Kemudian dari 2 poin ini, indikator penilaiannya seperti apa? Kalau saya lihat dari Dr. EN itu, misalnya menyimpulkan pengertian pendidikan lingkungan, sub TPMK-nya. Kemudian indikator penilaiannya, kemampuan dalam menarik kesimpulan tentang pengertian lingkungan. Jadi saya hanya ikuti kata-kata dari format beliau saja, gitu. Hanya saya tambahkan metode dan strategi pembelajaran saya. Misalnya saya pakai sosio-scientific isu, kemudian saya juga menggunakan artikel, kemudian tugas akhirnya gitu. Begitu Ustadz Ustazah punya Oktari, mohon dikoreksi. Kayaknya nggak perlu koreksi lagi gini ya. Saya coba ya Mbak ya. Pak Irwan nanti menambahkan. Ya, untuk Bu Oktar ini relatif sudah bagus ya. Menurut saya sudah bagus. Yang pertama sudah sesuai dengan format. Kemudian kalau mengenai isi kontennya, saya kira nanti sesuaikan dengan materi masing-masing ya. Kemudian untuk kontraknya juga sudah lengkap. Saya kira sudah semua unsur sudah ada. Untuk ini kan sudah formatting semua ya, sudah di breakdown dari Bu EN kemana kan contoh itu ya, sudah meliputi. Sikap sudah ya, ada, Ustazah. JPL sudah ada, pengetahuannya sudah, kemudian sampai ke materi RPS-nya. Saya kira sudah lumayan bagus ini.
hanya tadi mungkin kalau kesulitan mendeskripsikan kalimat-kalimat tadi itu ya, kemampuan-kemampuan apa yang tadi diperoleh, itu kita bisa ini sebetulnya kita punya kata kerja operasional atau kata kerja bantu ya untuk mendeskripsikan indikator dan tujuan pembelajaran itu bisa dilihat di apa namanya Benjamin sebelum itu ya, kognitif, afektif, psikomotor itu loh Mbak. Ya, untuk tingkat kognitif itu ada kata-kata bantu atau istilahnya kata kerja operasional yang bisa membantu kita merumuskan tujuan itu. Gitu. Atau sama di sini misalnya indikator kan, mulai misalnya C1 sampai C6 itu loh. Dulu Mbak Oktari dari pendidikan biologi kan? Pendidikan Iya, ya? Ustazah. Pendidikan apa? Iya, saya ditugas. Pendidikan saya apa S2-nya biologi murni? Pendidikan. Saya S2-nya pendidikan IPA dari UPI, Ustazah. Oke. Kalau pendidikan pasti sudah pernah belajar lah ya, taksonomi tujuan pendidikan itu kan. Ada kognitif, afektif, tapi kalau psikomotorik. Itu ada, sebenarnya browsing juga banyak ya, di buku-buku pembelajaran itu ada itu. Taksonomi tujuan pendidikan antara kognitif, afektif, psikomotor atau sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu ada kata-kata kerja, kata-kata bantu yang untuk merumuskan indikator. Karena indikator itu adalah nanti akan mengukur ya, yang akan diukur kan indikatornya itu. Misalnya mampu apa tadi coba contoh indikatornya ditarik ke bawah. Yang ada indikatornya. Itu indikatornya misalnya mampu berkomunikasi, gitu kan? Menyebutkan kata-kata kerjanya, mendeskripsikan, misalnya. Dan kata-kata lain itu banyak sekali. Untuk C1 itu ada kata-kata kerjanya, C2 juga ada, C3 sampai C6 itu kalau yang kognitif ada. Kemudian kalau psikomotor juga begitu, dan sikap juga begitu. Sikap 1, 2, 3, 4, 5, kalau nggak salah sikap itu ada 5, psikomotor ada 7, ya, 7 tingkatan. Kemudian kognitif itu ada 6, ya. C1, C2, C6. Itu masing-masing juga ada tingkatannya. Ada kata-kata operasional yang bisa kita gunakan untuk menyusun indikator atau tujuan. Itu ya, Mbak ya. Mbak Amdi, Mbak Oktari. Mbak Oktari apa Mbak Amdi panggilnya? Oktari, Ustazah. Oh, Oktari. Ya, tapi saya ada pertanyaan, Ustazah. Silakan. Jadi kalau dari lihat format Bu EN kemarin itu CPMK-nya kan ada 16. Jadi misalnya pengetahuannya ada 7. Jadi sama beliau pengetahuannya itu dimasukkan ke dalam RPS-nya. Misalnya pertemuan 1 sampai 7, selebihnya beliau memasukkan KK, kemudian KU seperti itu. Jadi tidak ada pengetahuannya lagi gitu. Nah, memang seperti itu atau sebenarnya misalnya pertemuan 1 bisa pengetahuan 1, sikap 1 bisa dimasukkan, kemudian keterampilan 1 kalau memang sesuai dengan materinya bisa dimasukkan juga seperti itu. Atau bagaimana? Ya, sebetulnya itu bisa juga sih ya, Pak Irwan ya. Kalau ini kan dia dijabarkan lagi di bawah. Kalau yang UN memang tidak di ini ya, langsung include di dalam pengetahuan semua ya. Ya kalau tafsiran saya sih tergantung dari apa? Ya karakteristik mata kuliahnya masing-masing ya. Kalau misalkan bobot pengetahuannya di mata kuliah itu jauh lebih banyak, katakan 80%, dan memang di setiap pertemuan itu harus tercapai, ya memang kita tuliskan, kita sebarkan CPMK-nya di setiap pertemuan itu, Bu. Karena kan memang 3 aspek itu kan tidak bisa berdiri sendiri sih sejatinya itu. Kayak misalkan gini, bagaimana kita mengajarkan pengetahuan itu kan dilihat juga dari sikapnya, kan ada proses di situ kan, ada kognitif dan psikomotoriknya juga di situ gitu. Apalagi memang
kalau pembelajaran kita pembelajaran yang luring gitu kan, tatap muka seperti ini kan. Ya ketika kita mengajar itu kan pasti aspek sikap dan kemudian kognitif, psikomotorik dan afektifnya itu kan tetap harus dicapai gitu di situ kan. Ya kan gitu. Jadi kalau saya sih lebih kepada masuk semua gitu loh, 3 hal itu. Ya meskipun nanti akan sangat banyak, ya tidak masalah gitu. Ya. Itu sih Bu Oktari. Terima kasih. Bagus, Bu Oktari. Kalau perlu ditambahkan ya masih boleh ya. Nanti langsung dikirim Bu ya ke ke link ya. Iya, Pak. Ya. Yang akan hari ini dibuat juga. Dan hari kedua ya. Ini yang kemarin beda, ini tidak lagi. Kedua. Ya. Tapi ditulis nanti di diskusi. Oke, lanjut. Terima kasih, Ya. Bu Oktari. Bu, siapa nih? Bu Nida mungkin? Pak Nida mau tanya Ustazah. Mau tanya. mau tanya. Mau tanya. Oh, dulu, mau tanya. Masa Iya. moderator nanya? Daripada penasaran Ustaz ini. Iya. Apa-apa kita sharing. Di kontrak kuliah itu Ustazah, yang CPL Prodi itu sebenarnya dalam satu prodi itu harus sama atau tidak, atau menyesuaikan masing-masing mata kuliah gitu. Misal harus ada S1, S2 gitu-gitunya harus sama tidak Ustaz? Apa dikembalikan ke yang membuat RPS itu? Kayak sikapnya gitu Ustaz. Ya. Nah, ini kalau untuk RPS dan kontrak itu memang ranahnya adalah ranah dosen dan tim ya pengembang mata kuliah itu. Nah, cuman kan panduannya tadi sudah disebutkan bahwa sikap ada sekian, keterampilan umum ada sekian, keterampilan khusus ada sekian, pengetahuan ada sekian gitu ya. Jadi memang silakan dirumuskan, atau memang kalau sendiri ya dirumuskan sendiri gitu ya. Bagusnya sih memang ada tim ya, misalkan ada dosen yang memang istilahnya memayungi gitu kan, tapi oke, pada prakteknya silakan Bapak Ibu analisis gitu kan dari masing-masing mata kuliah tadi, sikap mana yang memang lebih tepat gitu loh masuk ya. Misalkan kalau misalkan S1 sih umum ya, kayak misalkan S1 itu kan lebih ke bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, karena kan kalau kita di UIN itu kan masa iya sih ada setelah belajar mata kuliah ini mahasiswa jadi tidak bertakwa gitu kan. Atau malah keimanannya turun gitu kan. Bagusnya kan malah ya meningkat dan seterusnya gitu. Ya, boleh lah itu ditulis ya. Tapi tadi menarik sih apa yang disampaikan Bu Oktari tentang CPMK ya. Kalau memang dituliskan semua itu akan sangat banyak gitu kan ya. Nah, saya menemukan ada 2 tafsiran di sini gitu loh. Memang ada yang dituliskan secara implisit, ada yang eksplisit gitu loh. Maksudnya kalau bertakwa itu kan ya ibaratnya di setiap pertemuan tuh ya, atau misalkan pasti kan ada include gitu kan, ada pengantar lah, ada istilahnya kalau kita ya ada doa dan seterusnya, itu kan udah pasti kan itu terpelihara gitu kan dari sisi itu gitu. Terintegrasi. Nah, kadang ada yang ya tadi yang sepengetahuan saya ya dari beberapa kali diskusi ya itu sudah include, ngapain harus ditulis gitu. Tulis yang memang kira-kira akan dicapai ya oleh mata kuliah ini gitu, sikap yang mana gitu. Jadi memang ada yang menulisnya 1. Nah, 1 ini memang benar-benar dikawal sampai 16 pertemuan itu akan menjadi capaian gitu loh. Jadi ada yang tidak tertulis gitu ya, tapi sebenarnya dilaksanakan gitu. Ya, gitu, ada yang tertulis. Nah, tinggal nanti kesepakatan ketua jurusan dan ini mau pakai mazhab yang mana gitu. Mau pakai ya mau ditulis atau tidak ditulis gitu kan, mazhab yang mana. Karena memang ini lagi-lagi bukan benar dan salah ya. Lebih kepada bagaimana kita mensistematikakan ya sebuah mata kuliah itu sesuai dengan visi dan misi tadi, dan sesuai dengan kerangka kurikulum yang diharapkan. Jangan sampai tidak nyambung gitu loh, apa yang kita tuliskan, apa yang kita kontrakkan kemudian dijabarkan di masing-masing pertemuan itu berbeda gitu ya.
Yang diinginkan itu kan harus sama gitu, capaian kontrak ya, kemudian implementasi di setiap pertemuannya juga harus sama di RPS-nya. Ini mungkin paham saya tadi kayak si Bu Estari tadi, ketika apa namanya ditulis itu sebutnya sebagai kontrol kita juga, ya, untuk mengingatkan bahwa input tuh khawatir kita terlepas, gitu. Jadi kan seperti itu. Cara satu sebagai dokumen, kedua juga untuk mengingatkan, kontrol bagi dosen bahwa itu tidak boleh lepas dari mata kuliah itu. Tujuan. Boleh juga atau tulis ini sebetulnya. Supaya kontrol dan nggak lupa juga. Mungkin gitu. Ya, kalau sama Bu, kalau sepemahaman saya kalau di kita ya tuliskan saja gitu, karena memang menjadi ciri khas keuinan kita kan di situ gitu kan. Nah, karena kan kalau yang dirumuskan KKIN itu kan untuk semua ya, kampus umum dan kampus Islam juga seperti itu. Tapi untuk menunjukkan ciri khas keuinan kita ya dituliskan sikap satu itu gitu. Meskipun nanti di CPMK-nya gitu kan bisa dituliskan secara implisit saja gitu Bu. Ya, jadi misalnya Sikap, itu ya, tapi kalau untuk S1 tetap ditulis, baru kemudian tambahannya S berapa gitu misalkan. Gitu aja sih Bu, kalau kesepakatannya. Saya sepakat itu. Jadi tidak harus yang ada di CPL itu tidak harus diturunkan di CPMK gitu ya Ustazah. Misal tadi yang S1 mungkin cukup ditulis di CPL saja, tidak perlu diturunkan di CPMK itu bisa, atau harus semua ada turunannya. Ya bagusnya ada, tapi minimal satu gitu. Misalkan S1 itu ditunjukkan dengan apa di CPMK-nya gitu. Mahasiswa berdoa setiap pertemuan, awal pertemuan dan akhir pertemuan misalkan. Ya mungkin secara prakteknya di situ gitu loh. Jadi untuk kontrolnya tadi menurut jadi ada doa di awal ya, misalnya doa belajar lah gitu kan. Doa setiap pertemuan dan kemudian di akhir juga ada doa akhir majelis misalkan atau apa gitu kan. Nah, sebagai kontrol ya, untuk menunjukkan ya perbedaan kita dengan kampus umum gitu. Kira-kira begitu sih Bu. Terus ada lagi Saudara yang di RPS itu Saudara, yang di RPS contoh dari Bu EN kemarin itu kan yang di apa namanya Saudara, di sebelah kanan itu bobot penilaian ya Saudara ya. Itu kan yang dari Bu EN ada yang 3%, ada yang 6%, ada yang 7%. Nah, itu bobotnya kalau yang tadi punya Bu Tari kan ada pembagiannya menyimak, kemudian apa sih tadi Saudara ya? Membaca. Nah, kalau yang di sini kan hanya bobot berapa persen? Ada 3%, 7%. Nah, itu berarti apakah dalam 100% untuk berapa pertemuan itu kita bagi-bagi? Nah, itu per pertemuan. Jadi berarti selama 16 pertemuan itu per pertemuannya berapa persen? 2%. Itu enggak salah. Kalau yang dari Bu N itu hanya bobotnya berapa persen gitu? Itu di RPS Mbak ya? Di RPS. Ada yang 7, yang paling kanan. Ini ya, bobot persentase ini ya? Iya. 3, 6. Matangnya Ya, kalau saya belum hitung sih ya, tapi kalau dari analisis ya, ini kan ada 100% ya. 100% dibagi 16 pertemuan katakanlah itu kan. Nah, dibagi. Ya, dibagi. Sesuai dengan Bobot materi. Karena memang di sini misalkan ada pertemuan 4 dan 5 ya 7%. Artinya kan masing-masing pertemuan ini 3,5% gitu porsinya. Dan kemudian dilihat dari yaitu tadi capaian
ya indikator capaian yang dicapai pada pertemuan itu apa gitu. Ya, jadi untuk pembobotan ini memang umum, sifatnya diserahkan langsung ke ke dosen gitu kan, bagaimana membobot dari setiap pertemuan tadi. Misalkan ini 2 pertemuan, ini 6 dan 7 ya, artinya 4% di sini di setiap pertemuannya, karena memang indikatornya adalah menganalisis dan seterusnya gitu. Ya, agak berat lah. Misalkan kalau di sini kan 3% karena indikator yang ingin dicapai hanya ya levelnya di bawah gitu, katakanlah mendeskripsikan dan seterusnya. Ya, jadi tinggal bagaimana Ibu membobotkan dari masing-masing pertemuan tadi. Nah, ini kayak misalkan melaporkan tugas ini kan bisa tinggi kan. Nah, ini dibuat 5% gitu ya. Tapi total capaian semuanya ini pasti 100% nih kalau dijumlahkan. Kayaknya Dari dan indikator yang ingin dicapai. ya, betul. Ini coba cek. Kalau di jumlah totalnya kayaknya nggak nyampe 100 sih. Karena kan ada kehadiran, ya. Karena nanti ditambahkan kehadiran, ya nanti coba dilihat di kontraknya ya. Dari aspek pertemuan aja ya. Dari aspek pertemuan. Makanya nanti jelasnya kan di kontrak nih, misalkan. Nah, ini ada kehadiran, ada UTS, ada UAS ini kan udah berapa persen ini? 50% sendiri ya. Nah, berarti 50% laginya itu dari pertemuan ini kayaknya. Ya. Ya, ini partisipasi di kelas itu ada 20 dan bekerja. Yep. Ya. Itu ya, Mbak ya. Kayaknya juga iya seperti itu. Ya. Ya, sebenarnya yang jelas ini kan udah ideal ya, cukup ideal ya, karena memang sampai detail ke persentase ya. Apalagi persentasenya udah sampai ke 5 gitu kan. Kalau katanya kalau menurut Prof Undang itu memang sistem penilaian atau evaluasi itu memuat 3 hal minimal, itu paling minimal ya. Ya tadi tugas, UTS dan UAS gitu kan. Nah, ya kita kan UIN di sisi akadnya kan masih memuat standar minimal gitu kan ya. Nah, cuman kan kalau kurikulum KKNI ini atau kurikulum Merdeka Belajar nanti ketika ditambahkan kurikulum Merdeka Belajar itu kan tidak mengakomodir sebenarnya, sudah tidak mengakomodir lagi 3 itu gitu loh. Ya, harus ditambahkan kayak misalkan yaitu tadi skala sikapnya ya, dan unjuk kerjanya gitu yang harus masuk ke sistem penilaian itu, kayak misalnya kehadiran ya, itu kan sikap kan, kemudian kerjasama, partisipasi dan seterusnya gitu kan ya. Oke, nanti bisa mungkin Bapak Ibu bisa di RPS-nya mungkin bisa lebih dari 3 gitu ya untuk memasukkan itu juga boleh, saya kira udah bagus ya. Iya. Sistem penilaian. Penilaian proses lah yang kurang kita kan. Karena kan memang dari CP-nya, dari capaiannya itu kan sudah tertulis ya. Ada sikap, ada ya istilahnya ini kan di luar dari istilahnya kognitif kan ya, kayak misalkan menunjukkan sikap, menunjukkan ini kan memang skala-skala ya keterampilan afektif dan psikomotornya di sini kan gitu kan. Baru kemudian sisanya adalah pengetahuan kan, ada P-nya di sini kan. Nah, ini kan kalau kita analisis ya, ini S ini kan lebih ke skala sikapnya ya, ke afektifnya, baru kemudian ke kognitifnya di sini kan ada P ya. Artinya pengetahuan diukur di sini gitu. Nah, baru kan ini keterampilan kan balik lagi ke psikomotornya kan gitu. Keterampilannya kan di sini. Ya, ada. Nah, itu artinya kan harus terakomodir di persentase bobot penilaian gitu loh. Ya kalau saya sih kadang antisipasinya untuk UTS atau UAS bukan kognitifnya yang di UTS dan UAS kan misalkan itu, kalau mau lebih ke prakteknya gitu kan bisa dijadikan UAS atau di UTS kan. Gitu sih Bu. Kalau dari tafsiran saya ya. Terima kasih. Apa yang dibahas? Bapak, Ibu yang lainnya, ya Mas
masih ada yang terpikirkan ingin disampaikan? Ustadz Hamid mungkin. Ustadz, Assalamualaikum. Ada. Ini pada koreksi memang enaknya ada konsorsium penyusunan LPS ini, konsorsium betul-betul kita serius ketemu ya, kemudian kita ditentukan PP-nya itu tempatnya yang mana-mana, itu yang benar-benar kita ketemu lah dengan dosen-dosen yang memang pengampunya. Mudah-mudahan ya ada kesempatan yang akan datang. Masih hangat gitu ya Ustaz, dari penyampaian kemarin terus langsung. Bagian daring utamanya jangan daring ya. Kalau daring ini kurang mantap perasaan saya. Daring jangan di sini. Jangan daring dan jangan di sini. Ya. Nah, kapan-kapan kita usulkan deh konsorsium ya. Iya. Satu lagi deh mungkin Pak Nizam, apa lagi? Pak Nizam udah jadi belum? Contoh yang baik. Bu Umi, Ya Pak. Pak bukan Amin. itu punya saya digarap Mizan itu. Oh, sudah direkomendasikan ke Pak Misan ya. Oh, Iya. siap. Ya, lagi digarap Pak Insya Allah. Oh iya, Oh, ya yang muda-muda aja lah. Kalau yang udah hampir pensiun ini, dengan terima jadi aja. iya. Yang penting apa masukan-masukannya lah Pak, Nah itu masuknya udah benar itu. materinya. Iya. Ya namanya kita yang sudah hampir purna ini kan. Jangan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan aja lancar ya. Ya, amin Itu Pak. saya serahkan sama Mizan gimana? Oke, Tentang materinya ya, kan ya. sama. Saya dengan Mizan. Ya, Oke, siap, Pak. kasih. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti contoh. Ya. Oke deh. Ya udah kalau memang nggak ada lagi, ya sudah mungkin. Pak Alawiyah ada nggak, hadir nggak Alawiyah? Lagi jelek. Bu Maya deh. Bu Maya, Maya Aulia. hadir, Maya. Ibu Maya. Kita lumayan. Hadir. Boleh apa Bu Maya? Anu sudah Arabiah Al-Murad Khos. Ya, halo, Bu Maya. Mungkin Bapak Ibu ya perlu juga apa namanya ketika penyusunan SPS ini kan secara format oke, Bapak Ibu yang ikut workshop ya, tapi secara konten silakan nanti berdiskusi dengan dosen-dosen yang pengampunya betul mata kuliah itu. Misalnya yang kata bahasa Amder, tapi pendampingan lah itu ya. Silakan minta didampingi sama dosen-dosen pengampu. Soalnya tidak terlalu larinya terlalu jauh. Balago mungkin itu kan berubah dari pakarnya. Ini tadi untuk mata kuliah. Mata kuliah apa? Tidak paham Pak Nisa? Mata kuliah apa dengan Pak Ami? Matkul ada di. Ini yang mata kuliah maharot ada nggak? Sudah masuk belum?
itu ya mengharap mata kuliah kebahasaan malah pada mendelep semua. Nggak pada nongol ini mata kuliah maharo-maharo ini mana ini kepada hadir ini. Kalau yang skripsi itu Bu Nurul Fadilah. Cek yang mana Bu Fadilah. Ada kolom-kolomnya. Tapi masih acak-acakan. Kenapa masih di merah-merah ini? Ini yang punya siapa ini? Bu Rima hadir? Rima ya? Namanya Nurul Fadilah. Ada nama dosen Nurul Fadilah. Bu Rima ya? Mana Rima aja? Ada enggak? Nggak hadir ya? Oke deh, mungkin kalau memang Pak ini, Pak Irwan gimana? Di PR aja Mas. Ya mungkin kayaknya udah mikirnya udah berat ini ya. Ya, ditunggu minggu depan paling Bu ya, dikumpulkan. Oke. Dikumpulkan di link. Ya. Atau ke jurusan, atau ke Pak Insan. Ya, jadi nanti mohon Bapak Ibu ya kerjasamanya mengirimkan kontrak kuliah ya dan RPS ya sesuai dengan format masing-masing, sesuai dengan format yang sudah dikirimkan ya, yang belum sesuai nanti mohon disesuaikan ya, ditunggu paling lambat 1 minggu setelah pertemuan ya. Jadi harapannya kita ada dokumentasi RPS KKNI ya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab ya, mohon untuk karena memang ini kewajiban kita ya, bukan lagi pilihan tapi memang kewajiban karena memang kan mata kuliah kita masing-masing ya. Seperti pesan dari Bu En tadi, tidak mungkin kalau memang pembelajaran tanpa perencanaan kan. Nah, jadi memang ini saya yakin perencanaannya sudah ada, ya RPS-nya sudah ada, tinggal nanti disesuaikan dengan format yang baku gitu ya, supaya sama semua. Baik, saya kembalikan ke moderator ya, atau Bu Umi mungkin ada pesan khusus ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ya, karena ini kayaknya sudah memang harus membutuhkan energi yang serius ini, menyusun RPS ini kelihatannya hanya ya begitu-begitu saja, tapi tidak semudah yang kita bayangkan karena memang butuh juga pemikiran yang serius. Untuk itu, pada Bapak Ibu, sebagaimana tadi kata Pak Irwan, kita beri kesempatan untuk memperbaiki RPS-nya masing-masing. Bagi yang muda-muda mungkin ya, atau misalnya dosen-dosen boleh mencari dosen payungnya untuk berkolaborasi lah ya, dari aspek kontennya mungkin agar isi materinya sesuai dan juga tidak terlalu melenceng jauh ya kira-kira ya, atau disilakan dikonsultasikan dari aspek kontennya kepada dosen-dosen ahli dan dosen berpengalaman. Kemudian kita kasih waktu hari seminggu ya, dari sekarang sampai seminggu yang akan datang. Itu limitnya. Kalaupun selesai sebelum itu silakan. Nanti kita buat link, kita kirimkan ke grup dan silakan nanti di-share dikirimkan ke link tersebut. Ya. Kemudian terkait absensi, ya, tolong absensi juga dilengkapi saja, walaupun mungkin tidak hadir
langsung pada hari ini secara daring, nanti silakan linknya itu tetap diisi ya, karena untuk kebutuhan administrasi. Mungkin kalau tidak ada lagi yang lain, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu yang sudah hadir dari kemarin hingga hari ini untuk, dan bahkan kita tetap ada PR untuk menyelesaikan RPS. Mudah-mudahan pertemuan kita 2 hari ini mendapatkan limpahan berkah dan rahmat. Terima kasih. Mudah-mudahan sumbangsi Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan melahirkan dokumen RPS yang baku dan terbaik mungkin ya, mudah-mudahan selama ini, karena kita selama ini tidak terarah gitu ya, hanya buat sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak terarah. Untuk hari ini dan kemarin kita sudah coba mengarahkan dengan mengundang ahlinya. Mudah-mudahan nanti RPS ke depan menjadi dokumen yang baik dan terdokumentasi dengan baik pula. Mungkin itu saja dari saya mewakili tim panitia, mengucapkan terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Saya Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi dan Pak Irwan atas bimbingan dan arahannya hari ini dalam penyusunan RPS. Semoga setelah 2 hari ini kita bahas bersama-sama akan memudahkan kita ya, akan memudahkan kita untuk membuat RPS itu lebih baik lagi. Gitu ya Ustazah ya. Dengan format yang sudah dibagikan dan juga untuk tetap berkonsultasi dengan dosen payung gitu. Mungkin cukup di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu peserta workshop penyusunan RPS Prodi PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Indonesia Lampung. Sampai berjumpa di lain kesempatan, dan untuk waktunya tadi seminggu, jadi maksimal hari Rabu tanggal 14 April. Nanti bisa dikumpulkan di link yang dibagikan di grup. Baiklah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka semua, foto dulu. Silakan. Detik foto panitia. Dihitung. Dan kamera dan Yang belum muncul berarti belum mandi kali Bu. iya. Yang belum muncul belum mandi, jangan ini. Yang penting buka aja. Kadang benar juga. Oke. Yang udah maju. Dibuka semua, mohon. Videonya, kameranya kita mau abadikan. Mau masuk YouTube. Bapak Ibu, YouTube-nya bisa dilihat ya. Tadi kita belum linknya Pak Misan. Di grup YouTube-nya. nanti kita share grup. Kita kirimkan linknya, silakan di like dan subscribe ya. Like dan share. Sekarang semua jurusan punya YouTube ya. Iya. Like and share, silakan nanti di subscribe biar PBA Win Lampung naik daun. Bisa tuh saja kita buat link YouTube, setiap Iya. bahan ajar bisa diupload. Iya benar. Sudah dibuat itu, Sudah Ustaz. dibuat, tinggal boleh. Ada linknya ya? Ada. Ada atas usulan antum kemarin, Ustaz. Ahmad Ali. Nice. Nah, itu, Ustaz Ali, silakan nanti Ya, ya. di-upload. Bisa itu saja. Yuk, di foto. 1, 2, please. Ulang lagi, 1, 2. Oke, sudah bebas, saya bebas. Enggak. Kasih jempol. Saya cuma begini Bu. Ya, jempol. Oke, mumtaz. 1, 2, 3. Bisa. Iya, terima
Terima kasih. Selamat menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan ya Bapak Ibu ya. Kita sudah Terima kasih atas puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih saja. Waalaikumsalam. Selamat puasa ya. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu Ustaz Ito. Mizan. Ya. Pak Tari, Ahmad Ali, dan semuanya yang tidak kita Ustaz Ahmad Ali main-main jurusan. Siap. Ustaz Ali main ke jurusan katanya. Mau main ke Habis. jurusan ada buka puasa bersama, Bu. Iya. Ah, kita itu bersama dia. Ya, ya boleh. Udah ada kurma nggak Ustaz ya? Hah? Kan kita ada di jatah kurma. Itu ya. Nanti saya Ya, boleh nanti usulannya. Kita Ustaz Mizan bukber. ada kurma katanya Ustaz ya. Tidak bawa kobokan biasanya dia. Tapi apa? Dia bawa kobokan aja. Kok kobokan? Saya bawa apa ya? Kok piringnya? Oke. Orang Lampung Barat banyak ikan. Lampung Barat Ustaz punya Mizan. ikan. Kapan di Lampung Barat ini? Ustaz Mizan saja. ya? Istrinya Ali ya. Istrinya. Istrinya Ali di Lampung Barat. Aduh. Ketemu Lizo boleh Zati lebih. saja, Laisali. Ah. Besok, Izin besok. pamit saja. Ya, Assalamualaikum. oke. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Selamat ini Bu Kepala Sekolah lanjut ke kelas ini kontrol. Di ujian lagi masih. Iya, ujian. Oke. Assalamualaikum. Nomor 1.